Hai semua, balik lagi sama aku Azmina Falhalari dan di sini aku bakal ngebahas tentang novel-novel yang pernah aku baca, terutama novel-novel dari Terelie. Kenapa aku milih untuk novel Terelie? Dikarenakan novel Terelie ini mengisahkan atau mengangkat kisah-kisah yang diambil dari dunia dunia nyata ataupun yang diambil dari kehidupan sehari-hari kita. Namun perlu digarisbawahi, saya mereview novel ini adalah pendapat dari saya sendiri dan juga saya sudah baca semuanya bahwa novel tersebut benar dan memang saya murni untuk mereview dari novel ini. Salah satunya adalah buku Amelia. Maaf. Buku Amelia ini adalah buku ciptaan Terelie yang diterbitkan oleh PT Republika pada tahun 2013. Namun guys, pada tahun 2018 ini novel Amelia ini adalah novel yang didistribusikan kembali dengan membuat cover baru dan juga judul baru, yaitu Si Anak Kuat pada 2018. Tapi tidak mengubah isi dan cerita yang ada di dalam buku ini. Baik, kita langsung saja review dari novel Amelia. Novel ini mengangkatkan atau mengisahkan seorang anak gadis berumur 9 tahun, karena di dalam novel tersebut gadis yang bernama Amelia ini masih menginjaki di sekolah dasar kelas 3 SD. Nah, pada kelas 3 SD ini biasanya anak-anak masih berumur sekitar 9 tahun sampai 10 tahun. Namun di novel ini tidak disebutkan bahwa Amelia sudah umur berapa. Nah, Amelia ini adalah anak bungsu dari 4 bersaudara, yaitu ada kakak pertamanya Eliana, kakak keduanya Burlian, kakak ketiganya Pukat, dan juga anak terakhirnya adalah Amelia. Nah, di mana Amelia ini adalah anak bungsu, di mana kakak Eliananya atau anak pertamanya Eliana selalu menyuruh anak bungsunya untuk melakukan pekerjaan rumah, selalu menyuruhnya untuk membeli barang, selalu menyuruhnya untuk melakukan segala hal yang disuruh oleh kakaknya. Kalau tidak, Amelia akan dimarahi oleh kakaknya yang dikenal kakak yang galak dan juga kakak yang tegas dalam menyuruh adiknya atau memperlakukan adik-adiknya. Namun kakak Eliana ini menyuruh adiknya karena untuk kebaikan dan juga untuk kebaikan di masa depan, bagaimana Amelia harus bisa menjadi anak yang pemberani, harus menjadi anak yang bertanggung jawab, dan juga menjadi anak yang teguh pendirian, dikarenakan mengingat Amelia adalah salah satu anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, yang kedua itu ada kakaknya yang bernama Burlian. Burlian ini merupakan kakak yang sangat jenius, kakak yang sangat pintar dibanding dari kakak-kakak dan juga adik-adiknya. Mengapa begitu? Dikarenakan Burlian ini mempunyai otak IQ di atas rata-rata menurut saya membaca, dan di sekolahnya pun beda 3 tahun bersama Amelia. Kak Burlian ini masih duduk di sekolah dasar kelas 6. Dia selalu mendapatkan ranking pertama dari beberapa siswa yang ada di kelasnya. Namun kakak Burlian ini adalah anak yang sangat pendiam, anak yang susah untuk bersosialisasi, berbeda dengan Amelia dan juga Pukat. Nah, Pukat ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara alias kakak ketiga dari Amelia. Pukat ini mempunyai sifat yang sangat jenius, sifat yang mempunyai sifat kreatif, dan juga sifat yang mempunyai rasa kasih sayang kepada kakak-kakaknya dan juga adik-adiknya. Nah, Pukat ini mempunyai banyak sekali teman dan berbanding terbalik sama Burlian. Burlian ini tidak pandai bersosialisasi, namun untuk Pukat sendiri banyak sekali teman-temannya, bahkan teman-teman Amelia pun kenal dengan Pukat. Seperti itu. Nah, for your information, buku Amelia ini yang ditulis oleh Terelie ini tidak hanya Amelia saja yang diangkat menjadi novel, namun ketiga kakaknya pun diangkat menjadi novel. Dan itu adalah salah satu cerita-cerita yang menarik di mana kehidupan mereka dan juga kehidupan kampung-kampungnya, kehidupan keluarganya yang sangat menarik untuk dibaca dan juga dibahas, dikarenakan novel ini ada sambungan dan juga cerita-cerita yang tidak lengkap di Amelia banyak sekali yang diangkat di novel Eliana, novel Burlian, dan juga novel Pukat. Nah, di sini aku bakal ngebahas tentang
novel Amelia, perjalanan hidup Amelia dari awal hingga akhir. Nah, untuk novel ini sendiri mengangkat tentang Amelia yang selalu disuruh kakaknya yang mempunyai jiwa sosialisasi yang tinggi dan juga kreatifnya. Pada suatu hari Amelia ini sedang bersekolah dan juga ada Pak gurunya ini sangat-sangat ingin sekali Amelia menjadi sosok yang bisa menjadi masa depan kampungnya sendiri, dikarenakan kampungnya sendiri ini menurut saya membaca bahwa dijelaskan, digambarkan di otak saya bahwa desa atau kampung yang ditinggalkan oleh Amelia ini adalah desa yang terletak di Sumatera Barat, dikarenakan bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa Melayu Sumatera Barat. Lalu juga ada rumah yang ciri khas dari Sumatera Barat, yaitu rumah panggung yang dideskripsikan dari buku Amelia tersebut. Nah, Amelia ini sangat-sangat rajin dan juga sangat-sangat teguh pendirian dan berkontribusi untuk membangunkan desa tersebut, untuk memajukan sekolah tersebut dengan Amelia mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang insinyur. Nah, pada suatu hari ada pembangunan besar-besaran di desa tersebut dan sekolah Amelia ini harus digusur dan harus digantikan oleh gedung yang akan dibangun oleh pemerintah. Namun para guru dan juga para masyarakat yang terlibat dari desa tersebut tuh sangat-sangat menyayangkan sekali atas kejadian yang menimpa sekolah tersebut yang hingga akhirnya digusturkan. Tetapi dengan adanya perjuangan, adanya pengorbanan dari guru, siswa, terutama Amelia yang sangat-sangat bersih keras untuk menolak penggusuran dari sekolah ini, karena banyak sekali anak-anak yang dikorbankan, banyak sekali anak-anak yang mempunyai masa depan yang cerah dan juga banyak sekali cita-cita yang ada di dalam sekolah tersebut tidak boleh dihancurkan begitu saja. Maka dari itu terjadi demo besar-besaran oleh masyarakat dan juga Pak Guru yang ke kota untuk menyampaikan berita tersebut, namun selalu digagalkan. Namun akhirnya Pak Lurah, lalu juga pemimpin-pemimpin desa tersebut dan pemimpin-pemimpin dari wilayah tersebut pun akhirnya menolak untuk penggusuran sekolah tersebut. Jika kita diimplementasikan atau kita disimpulkan di masa ini adalah di mana pemerintah semuanya, ada pemerintah yang egois untuk menggusur sekolah yang dalam tanda kutip sekolah tersebut adalah sekolah yang kurang memadai. Jika kita diambil pelajarannya dari kisah tersebut, seharusnya pemerintah harus merombak, harus memperbaiki sekolah tersebut, bukan untuk menghancurkan atau menggusurkan sekolah tersebut untuk kepentingan negara, untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita sebagai anak muda harus bisa meyakini bahwa sekolah ini adalah tonggak dari masa depan anak-anak Indonesia. Dan serial Amelia ini juga mempunyai motivasi yang sangat banyak. Dari mulai Amelia terlahir dari seorang keluarga yang kurang mampu, lalu juga Amelia yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang memang berkecukupan, orang tuanya sebagai petani, sebagai buruh dan lain-lain sebagainya, mengingatkan bahwa tidak ada orang yang tidak akan sukses suatu saat nanti. Mau dari manapun latar belakangnya, mau kaya mau miskin, tergantung dari personal dan juga dari diri kita sendirinya, bahwa kita bisa membuktikan bahwa kita bisa mengangkat derajat keluarga kita. Kita yakin bahwa semua orang bisa sukses dan juga kaya raya. Karena sukses itu tidak diukur dari kaya rayanya, tetapi sukses itu diukur dari keberhasilan kita meraih cita-cita kita suatu saat nanti. Saya sangat termotivasi serial Amelia ini karena perjalanan Amelia dari kecil sampai dewasa sangat-sangat memotivasi saya untuk menjadi seorang yang sukses dan juga pribadi yang teguh pendirian, mandiri dan juga bijaksana.
Dan juga sebenarnya kakak Eliana yang selalu membentak-bentak adiknya juga mempunyai pesan dan kesan tersendiri bahwa tokoh tersebut adalah tokoh anak sulung yang harus kita terapkan juga untuk anak sulung, yaitu memberani, kuat, dan juga tangguh sebagai anak sulung atau anak pertama yang menjadikan contoh dari adik-adiknya. Mungkin itu adalah review sedikit dan juga kritik dari novel saya, dari Amelia, dari penulisnya Terelie. Mungkin jika ada salah, saya mohon maaf, tapi saya murni untuk mereview yang sudah saya baca. Saya ucapkan terima kasih, selamat tinggal.